di-record. Iya, makanya maksudku gitu. Kalau di-record. Bahaya. Bisa-bisa aku nanti waktu sempro diuji. Sama ini. Kamu ya ngomongin saya ya gitu. Ditampilin deh videonya. Iya. Nah, ini kan bagus ya kan DP-nya. Virtual background-nya. Nah, virtual background donat nih. Oke, lanjut. Oke Mas, mungkin selanjutnya saya. Jadi kalau misalnya ditanyain pengalaman semester 1, saya nggak ada yang menarik sih Mas. Saya cuma kuliah tidur di semester 1. Namun yang agak itu semester 2 Mas. Biasanya saya kalau ujian atau kuis gitu, satu hari sebelumnya saya bisa tidur tenang. Kalau misalnya semester 2 ini nggak bisa tidur tenang Mas. Saya tidak bisa kerjasama kalau buat UTS sama UAS gitu Mas. Padahal online kan Mas ya tadi ulangannya. Ada yang offline, ada yang online Mas. Oh iya. Oh, ada yang offline ya kalian ya sekarang ya udahan masuk ke kelas ulangannya. Iya udah. Jadi nggak bisa kerja sama Mas. Jadi ya makanya. Siapa bilang masih nggak bisa kerja sama? Siapa bilang? Makanya tanya dulu dong. Kayak yang berpengalaman 4 semester offline terus. Kalian pikir gunanya interaksi ini apa? Nggak, bercanda. Lu ngajarin nggak beneran, Cot. Lah, maksudnya untuk mengingatkan kalau jangan kayak gitu ya. Benar. Kalau kan nilainya ditolak. Iya. Oh iya, temanku ada yang ketahuan contekan langsung dapat E masalahnya waktu itu PTSI. Hampir E. Iya. Tapi masih bisa di ini ya. Masih bisa diselamatkan. Masih apa ya istilahnya? Kamu ini maba kok nyontek gitu. Gak maba, maksudnya kamu itu barusan masuk, udah diajarin kok malah nyontek dan jelas gitu. Kok nyonteknya jatah gitu. Kok nyonteknya jelas gitu. Ya begitulah. Ini maaf ya kalau agak receh ya. Ya intinya dibuat santai aja lah, nggak usah tegang-tegang. Ini kalian berarti sama Mbak Masnya 2020 ya yang itu. Ada itu nggak kayak konselor gitu? Ada grup pendampingan gitu nggak kalau sekarang? Ada. 9 orang gitu Mas. Oh berarti berapa kelompok kalian satu angkatan? Lah di mute. Ngomong dong tapi di mute. Nggak apa-apa, nggak usah diingat. Oke, gampang ya. Santai. Berarti sekitar 89 ya. Angkatan kalian ada berapa sih satu angkatan sekarang? Mas nggak apa Mas? 3 Mas. Berapa? 153. 153 dikit juga ya? Hah? Sumpah dikit banget. Iya. Kok dikit ya sekarang? 9 kelompok isinya. Dulu kalau kita biasanya gini kan, angkatan kalian berapa gitu kan? Sama 184 atau 183 gitu. Sama 183 atau 185 gitu. Ganti. Yang ganti Mbak Masnya di prank. Kalau kita enggak, kita tipe itu kok, cutting yang baik gitu. Enggak suka ngeprank gitu-gitu. Nah, 153 ya. Selisih 30 lah ya. Tapi angkatan kita udah ada yang lulus, jadi kalau tawuran masih menang mereka gitu. Jalan. Nggak tahu ya, tapi kita udah mulai asam urat gitu sih. Iya sih, udah itu balong tuwek lah istilahnya. Lu nggak bisa jawab kan? Tahu. Oke. Ada yang mau cerita lagi nggak ini? Kalau nggak, aku ada pertanyaan. Boleh nanya. Enggak, aku sampai sekarang masih penasaran sama NRP. NRP-nya sekarang bentuknya 501 aku bingung. Kan ini aku jelasin itu NRP ku dulu ya kan. NRP ku nih nah, kayak gitu kan bentuk NRP ku. Nah, di NRP ku tuh 024 itu melambangkan 0241 itu 024 dong ya. 024 itu melambangkan kode jurusan. Terus satu itu apa? Enggak tahu. Pokoknya 18 ya, 18 itu angkatan. Terus 40.000 ini termasuk dalam NRP-nya ya kan? Iya kan? Enggak tahu. Terus 136 yang belakang itu NRP masing-masing orangnya gitu. Jadi 024 itu jurusan, 18 ini angkatan, terus 136 ini NRP-ku. Nah, kalau di angkatan kalian gimana ya tulisannya? 501 gimana?
Nah, 501, 021, 21 itu masih angkatan tuh. 026. Oh iya, 501. Ini jurusan, iya kan? Betul. Terus 026 ini NRP-nya ya. Nah, 021 itu nomor telepon. 021 itu nomor telepon Jakarta. Bukan. Emang iya? Iya, Nah, 021. emang lu nggak 021? Kalau Surabaya 031. Oh alah, itu baru tahu. Beda-beda tiap kota. Oh gitu ya. Gitu nggak sih? Bener ya? Oke. Ini gak usah sungkan-sungkan. Kalian on mic terus gak apa-apa gitu. Bener ya, nggak tahu ya kalau itunya dikumpulin di lapangan nanti. Jangan spoiler dulu. Dan itu dah. Harusnya datang sih. Kita kan masih berapa angkatan di atas mereka. 4, 3. BTW aku dulu juga konselor. Makanya, sorry, pembawaanku kayak gini jadinya. Oke. Aku gak kenal 2020 lagi, mau tanya konselornya siapa gitu kan. Ya kenal. Gak kenal. Gue kenal. Lu siapa yang kenal 2020? Banyak. Gak ada. Tanya aja. Enggak, bercanda. Soalnya, apa ya, dulu itu waktu zamanku kenalan itu waktu lagi offline gitu, ketemu di kampus, interaksi offline, makanya bisa kenalan kan. Sebenarnya Mbak Mas kalian ngasih kalian tugas interaksi ini bukan karena apa ya istilahnya memberatkan kalian, tapi emang kayak apa ya, biar kalian tuh kenal juga sama warga-warga yang lain gitu, sama teman-teman yang lain, sama angkatan-angkatan atas kalian. Ini TI berapa sih? 21. Tanya lagi. Siapa tahu 3 berapa. Oh iya. 3 berapa ya? Kalau kalian jadi 3 berapa ya? Berarti 37 Mas. 37 Mas. 37. Dulu T36 gak ada yang ngajak aku interaksi. Gue juga. Ngeselin. Ini gara-gara lu ajak aja gue jadi. Oke. Ada yang mau nanya-nanya nggak? Aku bingung mau bawa topik kemana nih. Mau tanya Mas, mau tanya. Boleh. Sebenarnya kita ada topik-topik kayak main topiknya gitu sih Mas. Terus aku mau tanyain tentang perkuliahan gitu. Masnya nih udah tugas akhir ya? Atau lagi sibuk apa nih, magang atau gimana? Aku sekarang sibuk tugas akhir aja sih, soalnya alhamdulillah yang kemarin-kemarin udah aku ambil SKS-nya. Itu Mas, bagus banget nyambung ke SKS. Masnya pernah ngambil 1 semester 24 SKS nggak gitu? Atau kayak kepikiran aku pengen lulus 3,5 tahun gitu? Terus Dulu. menurut Mas, reviewnya gimana tuh? Apakah kita harus ngambil 24 atau gimana? Makasih Mas. Oke. Itu ya yang pertanyaannya. Jadi gini. Sebenarnya ya 3,5 tahun itu kayak rukun Islam kelima bagi yang mampu ya. Maksudnya apa namanya? Dulu aku waktu masih baru masuk ke TI itu kayak mikir gampang nih 3,5 nih gitu. Iya nggak sih? Bener gampang. Enggak. Terus kayak waktu udah masuk apa namanya? Aku mikir lagi kayak waktu semester 1 18 SKS saja udah rasanya pusing gitu. Apalagi kena praktikum fisika ya, aku harus ke kampus pagi-pagi kan ngumpulinya. Nah itu sebenarnya waktu waktu semester 1, waktu semester 2 sih enakan online gak sih, Ri? Ya kan? Tapi waktu semester atas mending offline. Soalnya mata kuliahnya lebih apa ya? Lebih berat kan? Ya kan? Gak lebih berat, lebih harus ketemu orangnya langsung tuh biar bisa nanya gitu loh. Sebenarnya kalau ujian enakan online. Ya, jadi maksudku itu kuliahnya offline tapi ujiannya online gitu. Pinginnya ya. Tapi kan kata dosen emang semudah itu gitu kan. Enggak lah. Terus jawab dulu pertanyaan dia. 3,5 tahun. Nah, aku semester 3 itu mau ngambil 24 kan. Tapi apa namanya aku mikir. Pertama, IP ku semester 2 nggak bisa buat 24. Terus gara-gara nggak sampai 3,5 aku semester 2. Emang goblok waktu itu. Terus apa namanya? Aku akhirnya ambil cuma 21 semester 3 itu. Nah, semester 3 ambil 21 aja. Rasanya aku ya, kalau kalian pasti punya itulah prioritas masing-masing dan bisa ngatur waktu sendiri-sendiri. Nah, kalau aku dari sudut pandangku waktu itu tuh aku merasa berat waktu semester 3. Karena apa namanya? Aku baru itu lagi apa ya? Barusan mau pengangkatan kan waktu itu ya.
Jadi lagi waktu sibuk-sibuknya kita ya seperti kalian, terus apa namanya? Waktu sibuk-sibuknya dan setelah kita selesai di tengah-tengah semester 3 itu langsung daftar organisasi, pada daftar organisasi. Nah, aku langsung daftar himpunan semester 3 itu. Dan alhamdulillah jadi gitu. Nah, disitulah aku sibuk banget sih di himpunan. Di KBU aku dulu soalnya. Harus jualan gitu kan. Akhirnya merasa satu nih lumayan banyak nih gitu. Terus akhirnya semester 3, nah semester 3 ini sebenarnya aku mau ambil 24 gitu kan. Tapi aku mikir lagi maksudnya semester 4 aku mau ambil 24. Kan habis semester 3 ini. Semester 4 aku mau ambil 24. Sebenarnya kalau kalian misal mau 3,5 tuh intinya dari semester 4 ambil 24 itu 5, 6, terus 7-nya 24 juga bisa kok lulus 3,5. Tapi kalau misalnya semester 4-nya udah nggak ngambil 24 lagi, paling nanti semester 8 masih sisa 3 SKS gitu, dan lain-lain. Terus, apa namanya, aku mau ambil 24, tapi semester 4 aku itu masih jadi staff di KWU kan, akhirnya nggak jadi. Terus aku mau ambil PSIB, nanti kalian ada semester 4 bisa ambil PSIB, itu matkul wajib semester 8 sama Manpro, matkul wajib semester 8. Nah itu, tapi PSIB itu rebutan sama anak semester 6 sama anak semester 8 juga. Dasarnya aku orangnya santai, nggak mau susu gitu kan, bukan susu, nggak mau rebutan juga gitu. Sebenarnya udah dapet kelas 1 buat aku. Terus aku lihat ada kakak tingkat yang kasihan gitu kayak, "Dek, buat aku dong kelasnya, aku harus lulus semester ini," gitu kan. Ya masa aku tega gitu kan. Akhirnya aku kasih gitu. Jadi aku semester 4 cuma 17 SKS. Gara-gara SKS semester 4 udah aku ambil di SKS semester 2 kemarin. Gitu. Semester 2 ini pada 21 apa 24? Ada yang 24? Apa boleh 24 ya sekarang? Masih 21, Mas. Gimana? Masih 21, Mas. 21 ya maksimal ya. Soalnya dulu semester waktu aku tuh boleh ngambil PIE yang pelajaran semester 3, tapi sekarang katanya nggak boleh sih, makanya. Cuma bisa ambil algoritma pemrograman ya berarti ya. Oke. Iya, Mas. Nah, terus akhirnya semenjak itulah semester 4 udah 17 SKS kan. Saya sangat-sangat mengurungkan niat untuk 3,5. Jadi aku santai, tapi aku tetap ambil mata kuliah atas selama aku bisa ngambil dari SKS ku cukup. Jadi terus semester 7 aku 21, semester 6 juga 21. Nah, akhirnya semester 8 ini udah habis SKS-nya, alhamdulillah. Jadi tinggal skripsi aja. Begitu. Ada yang mau 3,5 emang? Gak apa-apa sih. Kayak 24 itu paling nambah. Enggak sih. 24 itu gak nambah sih. Cuma ngurangi jam tidur tapi ya. Dikit, ngurangi jam tidur dikit. Kalau kalian bisa ngatur waktu sih gak masalah. Aku saranin kalau bisa lulus cepet kenapa enggak gitu kan. Temenku ada berapa ya kita ya? 15 anak ya? Apa 20 anak kemarin? Berapa? Yang 3,5. Lupa. Kayak mereka kelihatannya tuh kayak santai gitu, tapi tiba-tiba lulus gitu. Nggak tahu juga kok bisa. Gitu. Ada belasan. Gitu. Gimana? Nggak menjawab kan? Ya, nggak menjawab kok, Mas. Terima kasih. Nggak menjawab katanya terima kasih. Enggak menjawab kok, Mas. Perhatikan koma di situ nih. Oke. Gimana? Ada yang mau nanya-nanya lagi? Apa ya? Aku mau nanya. Nggak ada. Terus. Oke, aku mau nanya, Mas. Kalau dari Mas berdua, mungkin Mas sudah semester 8 kan ya? Nah itu menurut Mas matkul yang paling ribet dan susah selama ini tuh matkul apa? Kalau PI lah. itu susah sih emang. PI itu semester 7 nanti perencanaan industri. Itu gabungan semua matkul yang kalian pelajari dari semester 1 sampai semester 6. Iya. Sampai semester 7 sih malah. Sampai semester 8 malah. PSB juga ada. Iya, kan?
gitu. Itu yang paling susah. Tapi kalau ribet ya, yang butuh biaya, butuh waktu, terus kadang nggak jelas, itu pokoknya matkul dari lab sistem manufaktur. Lo parah. Jangan di-record ya ini ya. Nanti aku kena nih. Gak apa-apa, Mas. Iya, itu lab sistem manufaktur itu sebenarnya pelajarannya enak gak sih, ya kan? Pelajarannya nggak susah-susah banget. Paling yang kalau tugas nguli gitu aja, banyak yang harus dikerjain. Cuman kadang itu aturannya diganti-ganti gitu loh. Itu yang ngeselin gitu ya kan, Rik? Aku gak kesel lu aja. Enggak, lu pernah mau bakar lab kan? Gak pernah. Nah gitu, makanya kalau ribet sih ya itu. Kadang dulu OT malah kalau misal kita nggak jadi online ya, itu bisa-bisa disuruh bikin alat gitu aku. Nah bikin alat tuh keluar duit lagi. Gitu. Apalagi ya yang ribet ya. Kalau yang susah sih kalau aku ya, karena aku memang anaknya nggak berminat di Kimipa, jadi matkul Kimipa menurutku susah. Tapi kalau kalian berminat di Kimipa, ya mudah lah, easy peasy. Terus Ya. berarti Masnya minat di lab apa tuh? Kalau Siswan agak nggak suka, Kimipa nggak suka, Kan terus aku suka sama labnya, pelajarannya suka. Tugasnya yang nggak suka. Ribet. Oh gitu. iya iya. Sama aslabnya suka. Oh, aslabnya suka gitu. Sama aslabnya suka. Iya, aslabnya ada yang suka gitu. Nggak semua tapi. Nah, apa namanya? Ada yang enggak siapa? Terus sekarang sih aku ambil PSMI sih. Jadi PSMI memang aku suka manajemen. Terus ergo aku suka. Siman juga masih suka karena di 3 lab itu nilaiku lumayan bagus lah. Karena di lab yang lain nilaiku Astagfirullahaladzim lah. Enggak, masih normal lah. Ya B, C gitu. Kalau udah C udah enggak nih. Udah gak terselamatkan. Enggak, sebenarnya yang C itu bukan karena aku nggak bisa gitu. Tapi ada kebodohan yang nggak bisa aku ceritakan di sini. Iya kan? Iya. Bukan karena aku nggak bisa. Sebenarnya aku bisa. Tapi bisa diceritakan. Nggak usah diceritakan. Itu kebodohan yang jangan itu ya. Jangan diulang. Jangan diulang. Tapi boleh dikasih tahu biar nanti mereka aware. Iya. Oke. Aku kasih tahu ya ini ya. Tapi jangan diceritain siapa-siapa ya, malu aja. Jadi nilaiku itu bisa A sebenarnya karena UAS-nya tuh apa ya? Aku merasa bisa pertama. Terus temenku juga bisa yang ngasih tahu aku gitu. Dia yang bisa dong berarti. Enggak, maksudku jawabanku itu udah sama-sama kayak si Yuda. Yuda kan A ya kan. Biasa jawabanku itu sama udah. Maksudnya aku kerjain, aku kasih ke dia. Terus dia, oh iya Jis, ACC gitu. Bener gitu. Yuda harus koreksi. Terus akhirnya kok keluar nilainya C gitu. Aku kaget gitu kan. Terus aku inget-inget kelakuan bodoh apa yang pernah aku lakukan selama menjalani matkul ini gitu. Ternyata aku pernah asistensi. Terus aku disuruh share screen sama kelompokku. Nah, spill matkulnya nggak ya? Nggak usah. Nah, jadi di matkul itu apa namanya? Ada menakunya. Nah, di matkul itu harus pakai salah satu software yang merancang sebuah sistem gitu. Nah, aku harus buka software, harus buka PPT, harus buka Excel kan. Akhirnya aku share all screen gitu. Nah, share all screen nih. Mulailah asistensi, pindah-pindah, lancar jaya, dan akhirnya aku itu sudah selesai, sudah ditutup, tapi belum sudah selesai tapi belum ditutup. Aku buka WA, tapi di laptop. Terus apa namanya? Aku chat temanku. Info joki. Nah, dari situ nih aku lupa ternyata aku masih share screen. Terus aku tutup lah share screen-nya, tapi udah terlihat info jokinya gitu. Padahal gak jadi joki. Padahal gak jadi joki gitu loh.
Padahal akhirnya aku sama teman-temanku sendiri yang ngerjain, gak jadi joki gitu loh. Cuman pasti Info joki. Aslabnya udah menangkap info joki tadi gitu loh, dan dilaporin ke dosen harusnya ya. Soalnya temanku sekelompok dapet C semua. Maaf ya teman-temanku, tapi iya sudah terjadi gitu ya. Nah itu suatu kebodohan gitu. Intinya kalian jangan joki Jangan selama share screen kalian all. mampu. Terus Enggak. jangan share screen all. Intinya kalian jangan joki selama kalian share screen. Bukan. Jangan joki selama kalian mampu gitu. Minimalisir joki gitu lah istilahnya. Mas, masa joki itu, Mas pernah nyoba joki, Mas? Nah, jujur kan, Sampai mitik tuh. itu ML dong, joki ML. Apa namanya? Aku joki itu bukan karena nggak bisa. Yang pertama, aku pernah joki solid walk, jujur nih. Jangan dicepuin ke dosen ya. Aku joki solid walk karena laptopku nggak kuat gitu loh. Dicepuin mah kita nggak apa-apa, udah kelar. Mereka yang berapa? Oh iya, kamu mau joki juga gitu. Nah, terus sama SketchUp udah, itu doang aku yang joki. SketchUp itu kan ada itu ya, waktu itu ada tutornya ya dari Aslab. Udah bisa nih, udah belajar, udah bisa pakai komputernya lab. Waktu coba di laptopku, loh, ngeleknya, masya ampun, iya, masya ampun, masya Allah. Tapi Ya dia ampun. bukan Islam ya. Oh ya, fun fact tadi, fun fact. Nah, apa namanya? Terus akhirnya ya udah, aku minta tolong orang, tapi dibayar gitu. Bukan aku sih, kelompokku. Dan dianya mau. Dan dianya mau gitu, kan halal gitu kan, jual beli gitu. Di situ ada dia jual Ada jasa, akad depannya. iya. Dia jual jasa, kita beli gitu. Dia menggunakan jasanya. Daripada laptopku kenapa-napa ya kan. Sumpah langsung nge-lag laptopku. Beneran, nggak bohong. Itu nanti matkul semester 5-6, PF waktu itu aku. Ya PFP juga. Tapi bagus sih saya. Tapi kalau PI gue enggak. PI sebenarnya gue mau ngerjain sendiri sih. Tapi laptop lo hampir meledak lagi. Aku udah desain loh. Udah bikin denahnya 2 dimensi, mau ku 3D-in, udah gak kuat. Begitu. Tapi rancangan pabrik dan teman-temannya dari kita semua gitu. Mereka Nah. tinggal masukin ke aplikasi doang. Ini gitu. ini penting nih, ini penting. Lu kalau misalnya ada pelatihan gitu, mending lu ikutin aja. Siapa tahu lu dapet jokian juga. Bener, dapat duit tuh. Kayak temen gue ada yang jago ya. Rata-rata pada minta tolong ke dia bayar. Iya. Lumayan loh, 400.000, 500.000. Kalian sendiri bisa kasih harga, mau 800.000 juga boleh. Ya kalau sebanding ya hasilnya. Kalian ada SolidWorks juga kan? Ada Mas. Nah itu, udah ada pelatihannya belum? Udah Mas. Sekarang pakainya Fusion. SolidWorks-nya udah Sekarang selesai. Fusion. Oh iya betul, tadi kata Bu Nana makanya Fusion. Oke, itu lebih berat. Sumpah itu lebih berat. Dulu ini juga pakai Fusion, P3 pakai Fusion. Ya nggak sih? Aku ya, P3 pakai Fusion nggak sih? P3 pakai Fusion. Itu nanti jadi gini, apa ya? Ya itulah. Pokoknya intinya kalau selama kalian masih bisa dan laptop kalian masih bisa, minimalisirlah joki gitu. Jangan sampai melakukan kebodohan kayak aku. Untung aja satu matkul doang ya kan. Yang ketahuan. Nggak ketahuan sih, orang nggak joki ya sebenarnya. Iya. Parah Jis. Menyesal aku. Ketawa. Ya menyesal ketahuan. Kalau nggak ketawa dia lagi Kalau nggak ketahuan gue joki lagi. Apa namanya? Kayak mau ngulang semester 7 tuh, waktu semester 7 udah males gitu, iya. Daripada masalahnya matkulnya itu susah buat aku gitu belajarnya. Maksudnya belajarku butuh try hard gitu. Dari semester 7 itu ada PI. Dan kalau sendiri juga nggak bisa ya. Harus bareng-bareng orang. Kalau misalnya aku ngulang kan masih sama di kelas, sama di tingkat. Nah itu, males. Gak bisa belajarnya juga gitu loh. Bukan gak bisa belajarnya apa ya? Nggak bisa, udah nggak bisa. Pokoknya nggak bisa lah, nggak bisa ngulang. Udah. Untung nggak ngulang gitu. Masih baik hati dosennya, alhamdulillah. Temenku waktu UTS nelpon si Sakti. Itu hampir dapat E malah.
Udah dapat Udah dapet E. udah dapet D. Tapi jadinya C. Iya. Jadi dia tuh jago matkul itu sebenarnya. Dia tuh jago matkul itu. Bisa ngajarin juga kadang, ya kan? Terus apa namanya? Waktu itu UTS. Dia tuh suka ikut lomba-lomba apa namanya? Dia ini ngurusin PKM. PKM. Dia suka ikut PKM. Bukan suka ikut. Emang dia lagi tim ngurusin. inti. Ya. Tim intinya PKM ITS dia. Iya kan? Ya. Terus apa namanya? Lagi teleponan sama dosen yang bukan. tanggung jawab. Ini itu udah selesai kan, udah waktunya ulangan. Oke, waktu ulangan dimulai ya anak-anak gitu kan. Sebelumnya kan dikasih waktu buat ke kamar mandi dan lain-lain gitu. Dimulai sama dosen. Udah di countdown sama dosen, udah dihitung mundur. Terus udah dimulai, suruh on cam semua kan. Nah, temenku ini dengan santainya sambil ngerjain, sambil gini, ngangkat telepon gini, Sambil ngomong. Oh iya Pak, oh iya, nah, sambil ngomong gitu, tapi off mic gitu. Nah, dosen pengawasnya ngelihat, Mas, kamu kok buka HP waktu ulangan gitu? Kok nelpon waktu ulangan? Nelpon siapa? Dipikir nelpon temennya, ya kan? Terus akhirnya, enggak Pak, saya nelpon dosen. Enggak usah alasan, langsung di-kick dari ruangan, bayangin. Padahal link ulangannya itu adanya di Zoom, enggak ada yang di lain. Langsung di-kick dari Zoom. Padahal ETS, bukan UAS. bukan kuis. Bukan kuis. Iya, ETS. Waktu selesai EAS dia ikut nggak? Ikut EAS. Cuman bisa apa? Ikut bisa apa? ETS-nya 0 lah. Terus akhirnya keluarlah nilai. Itu dosen kelasnya dia sendiri kan, jangan. Iya. Nah, yang parahnya lagi nomor dia di blok sama dosennya. Nomornya di blok sama dosen yang ngetahui dia, dan dosen yang ngepeki mau ya dosen kelas C. Terus waktu nilai keluar E. Terus nggak tahu apa yang dia lakukan, sogokan apa yang diberikan, atau aktivitas apa yang dia lakukan, tiba-tiba jadi C tanpa ngulang. Kalau ngurang sih berabe sih, itu semester 7 soal mata kuliah. Itu ngulang, itu mata kuliah semester 7. Kalau ngulang harus semester 9, bayangin. Nambah 1 semester buat ngulang 1 matkul, kan. Bayar UKT buat ngulang 1 matkul, bayangin tuh. Karena video call. Cuma karena ditelepon sama dosen, kan. Parah emang dosennya nelpon. Itu sebenarnya gue yang ngomong. Enggak lah. Gitu ceritanya. Jadi intinya kalian harus hati-hati ya. Attitude itu apalagi di depan dosen itu penting gitu. Kayak pun kalian bisa banget matkulnya, bisa banget, tapi attitude kalian dianggap minus sama mereka, bisa-bisa juga nggak dikasih nilai jelek gitu. Pun kalian nggak bisa, maksudnya biasa-biasa aja, tapi attitude kalian bagus di hadapan mereka ya, bisa-bisa dapat A. Soalnya aku pernah dapet A gitu. Ada kayak kalau misalnya lu pernah nih sama diajarin Pak YP itu kalau kayak Gartek ya, diajarin Pak YP. Lu gue pernah. Pak YP itu selalu bilang sama saya nilai minimal AB. Kalau A itu berarti kalian pinter, kalau AB berarti kalian rajin. Jadi selama lu kerja tugas, selama lu merhatiin, absen masuk terus, sama berani jawab pertanyaan bapaknya, nggak cabut-cabutan dari Zoom ya, harusnya AB. Aku sama Pak YP nggak pernah dibawa AB. Ya, bahkan itu juga nggak pernah. Aku matkul Siman nggak ada yang dibawa AB. Soalnya emang dosennya kalau ngasih nilai baik-baik. Matkul Ergo nggak ada yang dibawa AB. Matkul LSCM Kimia, aduh ya ampun. Itu bisa 3,6 itu aku kalau misalnya nggak C anjrot. Kalau lab TI cuma 2 ya? Iya, kalau lab TI cuma Ergo sama Siman. Begitu guys. Ceritanya. Ada yang mau cerita? Oh belum ya? Mereka butuh cerita ya dia di sini. Enggak, gue pengen denger dari mereka. Iya. Kayak mungkin ada yang ada yang mau ditanyakan, dan apa mungkin ada worry about semester-semester ke depan gimana gitu. Apa gimana? Yes, Pak. Susah ya? Iya. SI ya diajar Pak Yuda ya? Pasti ya? SI 1. Semester 2 itu SI 1 ya? Nggak tahu lu, Pak.
Oh iya, semester 3 sih 2. Kita udah lama nggak menjamah TI ya kan, menjamah motor. Oke, mana nih? Malah kelihatan bolongnya Isna. Nah, kalau Pak Yuda Andrian, maksudku, kalau Pak Yuda Andrian tuh bagus ngasih nilai ya kalau ke aku ya. Waktu itu aku itu yang SI2 itu aku belajar sama temanku, yang temanku diajar Pak Erwin, yang aku diajar Pak Yuda. Alhamdulillah waktu UAS bisa gara-gara belajar sama dia gitu kan. Sebelumnya nggak bisa, nggak tahu distribusi normal itu apa, distribusi uniform itu apa, nggak tahu. Bingung gitu loh. Soalnya juga susah kan, harus nentuin decision making juga kan di situ. Nilai Z dan nilai sigma dan lain-lain. Udah dikit lupa aku. Nah itu akhirnya aku belajar sama temanku, sama Pak Yuda ngajarnya menurutku enak. Cuman kalau ngasih soal nggak ngotak gitu. Kelasnya tuh bukan S1 menurutku ya itu ya. Jis, ada telepon dari Pak Yuda. Nggak. Nah dapatnya tapi nilainya bagus selama kalian masuk terus. Pertama, kedua merhatiin waktu kelas. Jangan ngobrol sendiri, jangan off cam lah istilahnya kalau misalnya disuruh on cam. Terus jangan dipukul bapaknya, nanti bagus insya Allah nilainya. Udah, gitu aja. Emang kalau mukul bapaknya jelek? Enggak, bapaknya ganteng kalau dipukul, enggak jelek. Nilainya. Oh, nilainya. Kalau belum pernah dicobain sih jangan dipercaya dulu. Tapi kata katingku dulu, jangan mukul dosen selama kamu pengen nilai bagus gitu. Pun dosennya mangkelin, ngeselin, menganggap kita manusia. Emang ada dosen yang ngeselin? Ada yang menganggap kita manusia gurun itu. Nah itu, hati-hati tuh. Oke, nggak tahu kan kalian manusia gurun kan? Untung aja. Guys. Itu aku ke operation riset diajar sama bapaknya. Al-Quran itu gak bahas nilai teknik. Al-Quran itu gak bahas teknik. Ngapain dibahas? Aku gitu kan. Astagfirullah. Ya, gitulah. Gak usah teruskan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Menjawab nggak tadi Pak Yuda? Enggak apa-apa. Gobloknya kamu Fakri. Iya. Enggak bercanda. Kata Steve Jobs itu kan stay foolish, stay hungry. Iya, stay foolish, stay hungry. Semakin lo berasa lo bodoh, berarti semakin luas ilmu lo. Wah, benar setuju. Itu poinnya, lu jangan bisa aja berpikiran negatif dulu. Oke. Tapi aku dulu juga merasa bodoh sih. Tapi beneran gitu. Itu bener memang kelihatan. Gitu. Ini kalian udah mulai offline juga ya? Aku nggak pernah ke TI ya, soalnya aku sekarang lagi sering ke tempat objek amatanku. Kemarin story lu TI, sorry. Nah, kemarin sore kan storyku TI, tapi itu foto tahun 2019. Oh alah. Kan seberapa indah langit ya, seberapa cantik langit yang kamu foto gitu kan. Oh, itu foto langit di TI. Kayak katanya ngajar, tapi kok di TI? Oke. Oh, rambutku gondrongnya. Ada yang mau nanya tentang dosen mata kuliah atau mungkin mau nanya tips and trick mencontek ketika offline? Enggak bercanda. Ayo, boleh. Bebas. Gak usah takut bicara sama kita, Rek. Bisa gigit kita soalnya online. Nah, gimana? Dari aku mungkin Mas, mungkin ini masih jauh ya, tapi kayak dari Masnya dan teman-temannya Masnya, itu kira-kira kayak mikir tentang TA itu kayak kapan tepatnya gitu. Terus habis itu mungkin kalau boleh tahu juga TA-nya Masnya tentang apa gitu, mungkin biar penasaran juga. Itu agak sensitif ya kalau bahas TA, mikir ya. Kayak kita harus makasih ya orang India. Gak apa-apa, canda. TA itu sebenarnya paling penting tuh yang pertama ya. Kamu harus punya semangat. Yang pertama itu adalah yang harus kita ingat bahwa pembimbing menentukan segalanya. Pembimbing TA menentukan segalanya. Jadi lu
di semester 7 nih, meskipun lu belum punya objek amatan, belum punya tema, Misal lu belum ambil TA di semester 7. Misal kalian belum ambil TA di semester 7. Iya. Terus kalian mau ambil TA-nya semester 8 kan. Tapi kalau bisa jangan melakukan tengah-tengah semester 7 itu langsung cari dosen, langsung chat, Pak, saya mau bahas tentang mata kuliah ini, kira-kira Bapak berkenan nggak bimbing saya? Atau Bu, saya mau ambil mata kuliah ini, kira-kira Ibu berkenan nggak jika membimbing saya nanti di semester 8? Karena dosen itu bakal lebih ngelirik orang yang udah ngechat dia duluan. Iya, biasanya gitu. Itu nanti bakal diambil kalau buat dipilih. Nah, jadi dosen itu kalau lu udah dapet pembimbing yang enak ya, itu udah nanti biasanya objek amatan dikasih, metodologi dikasih, lancar ke depannya. Nanti lu sidang dibantuin, seminar dibantuin. Jangan kayak temen gua, dia milih dosen pembimbing rasis gitu. pas seminar dosen pengujinya jadi 3 lah, pembimbingnya nggak ada. Dosen penguji kan harusnya 2, 1 dari dalam lab, 1 dari luar lab. Dosbing dia jadi penguji juga. Ya, jadi dosen pengujinya 3 tahu. Dia dikatain kamu manusia gurun gitu kan. Enggak gitu. Tapi beneran jadi malah dosen pengujinya 2 malah diem. Dosen pembimbing dia nguji. Jadi bingung. Kebalik gitu. Ya, dia bingung. Perasaan Bapak yang ngasih tahu saya latar belakangnya harus kayak gini gitu. Kenapa jadinya Bapak yang nguji saya gitu. Dia bingung. Begitu, teman-teman. Terus kalau soal TA ya aku tadi udah bilang kan spill kalau ambil TA aku di PSMI ya. Terus kalau dia di Kimita. Sama Bapak Stefanus. Bapak Stefanus. Handsome Steffi. Tahu kan Pak Stefanus ya? Belum ketemu. Belum tahu Pak Stefanus ya? Belum ketemu. Ada yang udah tahu Pak Stefanus? Nanti kalau ketemu baru rasain. Baru rasain. jadi Pak Stefanus itu dia suka kalau Zoom suka kamu. Enaknya nggak enaknya sama Pak Stefanus itu pasti kalau misalkan online atau offline bapaknya itu suka nanya-nanya di kelas, jadi kayak dipanggil satu-satu ditanya-tanyain. Karena kalau nggak bisa biasanya di roasting, masa mahasiswa TI segini doang bisanya gitu. Ala kamu asisten tapi segini doang kemampuannya gitu. Kayak gitu biasanya. Ya intinya dulu sampai di kelas aku itu online ada yang leave Zoom duluan, ada yang ganti namanya jadi Muhammad doang. Jadi kalau dipanggil bingung tuh lah Muhammad yang mana yang dipanggil gitu. Namanya Muhammad banyak gitu. gitu. Soalnya ada orang paling pinter ya di lab, asisten lab ya. Di roasting juga karena roasting bapaknya waktu itu. Jadi pagi ini bapaknya ganas banget. Itu kita sekelas ya waktu itu ya. Iya. Ada yang ganti nama Muhammad doang gitu. Sampai dari 36 orang sampai berkurang jadi 18 orang di Zoom. Nah, enaknya bapaknya nggak peduli mau lu kelas absen terus cabut, itu bapaknya nggak peduli gitu. Itu kalau online ya. Kalau offline sangat peduli. Kalau offline jangan sampai telat. Temenku sama bapaknya waktu offline kejar-kejaran Akmal waktu itu. Jadi dia datang kan di parkiran. Bapaknya juga datang di parkiran jam 7 kurang 5. Terus kelas jam 7 kan. Temenku parkir sepeda, loncat pagar, langsung lari. Terus habis itu bapaknya juga loncat jendela, mobil. Bapaknya keluar mobil, terus jalan. Tapi parkiran mobil yang deket sama situ apa namanya? Dekat kelas, dekat saung. Itu loh. Apa bundaran HI? Enggak, tempat kursi-kursi itu. Namanya kita saung. Bukan. Ya mana sih? Kursi-kursi. Dekat TU. Ya, TU itu depannya itu apa namanya? Biasanya kita nyebutnya dulu. Plaza, Mas. Apa? Gimana? Itulah Plaza pokoknya. Sekarang masih ada saung-saungnya nggak sih? Ada. Ini kan saung-saung. Ini kan parkiran mobil dosen kan. Terus ini langsung jalan masuk di situ itu namanya apa? Dulu kita nyebutnya Plaza. Nah. Deket Plaza TI situ. Sorry. Nah, terus bapaknya itu langsung jalan, kelasnya di 10, tahu nggak kelas 106? 109 yang deket Plaza itu kan, ya kan? Nah, yang sekarang bagus itu. Nah, kelas Q itu kan sih, biasa dipakai kelas Q. Itu waktu itu kelas D tapi. Terus habis itu bapaknya masuk ke situ, ke temanku lari dari parkiran yang sana. Dulu parkiran nggak sebagus sekarang. Dulu parkirannya masih biasa, satu lantai. Gak ada atapnya juga. Nah, terus habis itu
lari temanku, 2 anak ternyata yang lari gitu katanya dia sama temennya lagi, si Akmal sama temennya lagi, terus si Akmalnya itu di belakang gitu, yang temennya lagi udah nutut, terus langsung salib bapaknya, langsung masuk kelas. Akmalnya di belakang bapaknya, tapi larinya santai, nggak sekencang yang depannya. Terus bapaknya masuk kelas, dia mau masuk kelas juga, udah jelas bapaknya kelihatan ya, bapaknya udah ngelihat dia mau masuk kelas, tapi ditutup, pintunya dikunci. Temanku dari luar nggak bisa masuk. Terus akhirnya karena temanku masih mahasiswa baru dan niat, dia ikut kelas dari luar, dari jendela dia lihat bapaknya nerangin, masih gak dibukain. Padahal waktu itu masih jam 7 kurang 1 menit kata temenku. Ya itu seru kan? Seru kan? Pas ya apalagi kalau bimbingan lebih seru. Hari ini ngechat, hari ini bimbingan. Iya. Tapi enak, bapaknya pas respon. Enggak. Terus kalau kita nggak paham, bapaknya itu jelasin enak. Iya, jelasinnya enak banget. Selama kuping kita sabar, nggak panas, gitu. Iya. Enak dijelasin. Kamu selama kamu kuat memperhatikan, enak. Iya. Jelas gitu jelasinnya. Gitu. Dan bapaknya tuh nggak pernah kayak yang dendam gitu. Misal kayak kita hari ini bilang salah gini doang pelajarannya, kasih saya lebih. Biasanya kan disuruh keluar kelas. Besoknya tuh nggak disuruh keluar kelas lagi, bapaknya udah lupa. Jadi apa yang terjadi hari ini tuh besoknya bapaknya udah lupa. Iya, jadi kayak dia udah ngerosting orang hari ini ya, besoknya udah lupa. Iya. Kayak, oh ini kemarin ya nggak bisa, oh ini kemarin ya masuk enggak. Kita alfa 4 loh masih boleh masuk. Iya. Kayak absen dia nggak peduli, yang penting dia udah nyampein ilmunya dan dia ngetes ternyata anak-anak bisa waktu di kelas gitu. Terus Abah gimana ceritanya? Udah selesai. Iya, gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Tadi pertanyaan apa ya? Oh, tentang TA ya? TA-nya dia PSMI, aku QMIPA. Perancangan sistem kinerja, pengukuran kinerja aku temanya. Gitu. Kalau dia MCDM, multi criteria decision making. Dia iya, kita dua-duanya itu tentang mata kuliah pilihan juga. Aku di manajemen kinerja, dia di MCDM, multi criteria decision making. Nah, mata kuliah pilihan. Kalau kalian nggak tanya, nggak aku kasih tahu. Ada yang penasaran nggak mata kuliah pilihan? Udah pada ngantuk nih, udah jam 9. Padahal ini waktunya kita ngerjain TA yang segini. Gimana? Izin mau tanya, Mas. Boleh. Boleh. Tadi aku sempat nanya juga sama Mas Adit, Mas Vincent, terus sama Mas Adi kalau nggak salah. Mereka itu cerita tentang drama FRS-an mereka gitu, tentang mata pilihan katanya Mas Adit ada yang dia kurang suka gitu katanya. Adit terus katanya yang mana? Terus. Adit Nandi Vinta. Oh, yang kurus. Aku nggak tahu kurus apa enggaknya. Terus abis itu katanya kalau misalkan pakai servernya ITS atau gimana ya Son? Aku lupa juga, katanya itu FRS-annya bakal lebih lancar, Mas. Mungkin Masnya boleh cerita-cerita tentang kayak drama FRS-an gitu, kayak nggak kedapetan mapil apa gimana gitu. Nggak kedapatan mapil sih, kasus lama ya. Dan sering terjadi. Karena gue selalu ngambil akhir-akhir. Malas rebutan gitu. Kalau aku sih, alhamdulillah ya, Allah memberi keberuntungan. Jadi, apa namanya, aku tuh waktu rebutan mapil itu niatnya cuma semester 5. Gitu. Jadi semester 5 tuh bener-bener aku bangun pagi, gosok gigi, bangun pagi, nyiapin laptop udahan, habis sholat subuh itu udah nyiapin laptop gitu kan. Terus habis itu, nungguin jam 7 buat FRS-an. Pakai wifi terkencang yang aku tahu gitu. Terus habis itu aku sampai sempet ke rumah saudaraku kalau nggak salah, yang wifi-nya kencang. Pagi-pagi semester 5 itu. Terus aku mau ngambil manajemen jasa sama itu katanya aku itu sebenarnya bingung mata kuliah pilihan waktu itu. Jadi kayak gak ada gambaran mau ngambil mata kuliah pilihan apa, karena katanya itu mata kuliah pilihan itu akan berpengaruh ke TA-mu gitu kan, katanya. Nah, terus akhirnya aku udah rebutan nih, wah
manajemen jasa, dan mau nggak boleh berkata kasar, dan menyebalkannya gitu. Itu mata kuliah pilihan tuh nggak buka jam 7 gitu loh. Gue jam berapa? Kadang ada yang buka itu masih jam 9, kadang ada yang bukanya jam 10. Soalnya kelasnya belum siap gitu loh. Server kelasnya belum siap. Iya kan? Ada yang jam segitu kan, siang-siang gitu kan. Gak tahu. Lu mah santai. Gue ngambil akhir-akhir terus ya. Iya. Terus habis itu jam 7 udah nungguin, ternyata belum muncul gitu kan. Aku tunggu sampai jam 9 nggak muncul-muncul. Terus aku akhirnya mengambil satu mata pilihan waktu itu apa lupa. Pokoknya aku nggak mau lah. Terus akhirnya ya udah, nggak, aku tinggal FRS. Aku makan, aku makan dan lain-lain, melakukan kegiatan, terus aku balik lagi. Tiba-tiba waktu aku onin FRS-nya penuh gitu, manajemen jasa. Lah lu bukan dapet ya? Nggak dapet semester 5, semester 6 aku. Oh dapet. Nah terus akhirnya aku ambil Six Sigma waktu itu kosong gitu. Akhirnya aku masuk, selisih 10 menit loh langsung full. Nggak sampai 10 menit lah, 10 menit mungkin. Soalnya dia baru buka juga kan, aku langsung masuk ke situ. Katanya Six Sigma nggak susah ya kan, terus nilainya auto AB kan, ya udah. Aku masuk situ. Akhirnya semester 5 cuma ambil satu mapil, semester 6 dramanya itu semester 6 gini, manajemen jasa tuh penuh lagi anjrot. Terus aku udah ngambil mata kuliah lupa apa, yang mata kuliah ini tuh dipinginin sama satu anak yang ngambil manajemen jasa juga gitu. Terus akhirnya gimana kalau tuker JIS gitu? Boleh gitu. Akhirnya tuker. Aku dapat manajemen jasa, dia aku kasih mata kuliah yang aku lupa namanya. Pokoknya udah aku ambil. Sisdit ya. Bukan. Sisdit mah kosong terus. Terus semester 7 aku ambil 2 mapil, manajemen keuangan sama aplikasi ergonomi sama dia, Apligo sama dia. Nah, sekelompok lagi. Itu kebodohan lagi. Gak usah diceritain. Biarin aja. Tapi nilainya gak bodoh, nilainya bagus. Nilainya bagus. Memuaskan sekali. Ya. Anak emas soalnya. Iya. Anak emas. Kita jadi role model waktu itu. Gitulah pokoknya. Drama FRS-ku waktu mapil doang sih, enggak sama ngambil mata kuliah atas. Rebutannya ya ampun kayak orang mau tawuran anjrot. Internet kayak di grup itu rame banget pasti di angkatan kalian waktu mapil dan mata kuliah atas. Aku juga sih paling ini ya, kalian tuh kalau dapat mata kuliah pilihan yang sepi itu biasanya dari lab Q MIPA kan. Kayak aku tuh ngambil 2 mata kuliah lab Q MIPA, aku ngambil minggu kedua aja deh. Minggu kedua pelajaran aja deh. Masih kosong gitu kelasnya. Mau ACC AFRS ya kan? Iya. Udah di ACC, udah di ACC AFRS. Minggu kedua masih kosong. Ambil tenang aja. Gak usah bangun pagi-pagi jam 7 dari siang kencang. Nah, baru diputer gue. Nah, ini. Tapi di mereka sama aja meskipun kita mirror. Lanjutin dulu ini. Lanjutin. Nah, terus kalau itu kalau lab Q MIPA ya. Jadi paling kekurangannya apa kalau kalian ngambil mata kuliah pilihannya itu terakhiran. Pertama tuh pokoknya tentuin dulu tugas akhir itu mau kayak gimana. Nah, nanti itu nentuin mata kuliah pilihannya mau diambil. Jadi misal kayak tugas akhir mau yang gampang-gampang aja, pasti-pasti aja, Six Sigma aja. Nah, udah ambil tuh mata kuliah Six Sigma dari awal, diincer terus. Atau mata kuliah pilihan mah yang penting lulus. Ya udah ambil aja aplikasi ergonomi, Six Sigma. Ya yang pasti lulus aja tuh. Ya, yang auto bagus lah. Yang penting lulus. Ya udah ambil aja Q MIPA tuh. Mata kuliah pilihannya. Paling nanti sejelek-jeleknya itu mata kuliah pilihan itu ngefeknya ke dosen pembimbing. Kalau saya dapat yang akhir-akhir, ya berarti kan TA-nya Q MIPA tuh kemungkinan paling tingginya. Ya berarti nanti pembimbingnya Pak Stefanus, Pak Stevi, Pak Erwin, Pak Rasis, Pak Budia, ya gitu. Kalau misalkan ngambil kayak Six Sigma, kan bisa jadi dapat Bu Dana, Pak Hari, Bu Maria, gitu. Tapi Bu Maria Pak, sama kasih Sigma ya kan? Iya. Gitu. Jadi ngefeknya nanti ke mata kuliah, ke tugas akhirnya. Tapi nggak pasti. Nah, ya, aku tadi kan ngomong katanya kan, contohnya aku, kalau dia kan udah ngambil mapilnya, nah contohnya aku nggak ambil manajemen kinerja, tapi aku dapatnya TA yang manajemen kinerja gitu.
Tapi ya itu syaratnya aku belajar lagi dari awal. Aku minta teman-teman Aslab yang punya materi manajemen kinerja, aku baca lagi. Terus akhirnya ya bisa, alhamdulillah mulai ngerjain di situ. Sekarang udah masuk bab 4 tapi bingung gitu kan. Gitu, jadi kalau lagi kosong nih sekarang jam-jam kosong nih, mumpung masih semester 2, coba lihat-lihat TA, cutting. Mumpung gabut ya. Cari-cari ntar mau ngambil mapil apa. Kalau misal kita dulu udah tahu kayak gitu, mungkin sekarang kita udah 3 tahun lulus gitu ya. Enggak lah. Tapi paling nggak pembimbingnya Budana lah. Budana tuh bidadari ya. Budana enak, ambil Budana kalau bisa. Jangan Pak Budi ini Budi Yuda. Budi rasis. Itu pegoji 3 tuh. Kasihan. Gitu. Kalau masalah server di ITS lebih cepet apa enggak? Kurang tahu tuh, belum pernah nyobain aku Everest di ITS. Karena kan biasanya bangun jam 11. Enggak sih, gue bangun pagi kalau Everest. Tuh lu. Iya. Sampai ditelepon Android. Siapa? Lu kadang. Ditelepon apa? Gue pernah ya, kaget gue. Temen gue tiba-tiba bilang, weh, tiba-tiba grup angkatan penuh tuh, chatannya 100-an gitu. Kenapa nih? Oh lagi Everestan. Gue nggak tahu hari itu Everestan. Kan. Gue kan. Tapi gue dapet apli gue loh itu. Itu soalnya ada yang pindah, pilih ya. Itu keberuntunganmu. Gitu. Iya. Nah, jadi faktor kecepatan internet, faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan paling penting sih. Yang paling penting itu faktor keberuntungan kalian. Pokoknya tuh nanti kalau misalnya lihat kelas kosong, ambil aja tuh. Ambil dulu. Nah, siapa tahu mata kuliah pilihannya ada yang mau, nanti bisa ditukar. Bisa ditukar sama yang lain. Gitu. Bisa jadi bahan barter. Tadinya tuh kita pengen jualan mata kuliah pilihan ya bisa. Iya. Diulangin. Malah bisa. Ini semester 8 kan SKS-ku kosong banyak ya. Iya. Terus anak-anak semester bawah tuh pada mau ambil mapil kan. Nah, maksudku bisa buka joki. Iya, mau buka joki. Tapi aduh, nggak manusiawi banget aja. Iya. Gak manusiawi banget, akhirnya ya udahlah. Masa nyari uang dengan cara kayak gitu ya kan? Ya halal aja lah, main binomo gitu. Gak bercanda. Itu bercanda ya teman-teman. Jangan dianggap serius. Yang terakhir. Tapi beneran ada kepikiran gitu aku. Oke. Gimana menjawab? Halo? Menjawab, Mas? Iya, oke. Ini suaraku jelas gak sih tapi ya? Masa depanku jelas gak sih ini? Suaraku jelas gak? Jelas kok, Mas. Oke. Ya, oke. Yang ngantuk gak sih? Dia yang ngantuk. Kita sih masih harus melakukan kegiatan ya kan? Bukan kita, maksudnya ada kegiatan sendiri-sendiri. Kesan gitu kan. Kayak kita ngapain gitu kan. Udah 2 orang ya kan. Oke, gimana? Gak ada pertanyaan aneh nih, aku nungguin pertanyaan yang aneh gitu kan. Kayak out of the box banget gitu. Ada cerita horor gak Mas? Ya elah, gue pas tahu banget arahnya ke situ Mas. Ada. Terus kira-kira ada cutting yang masuk gak Mas gitu? Harusnya masuk gitu. Apa? Masuk, ya gitulah pokoknya. Enggak, mereka ini tipenya masih malu-malu kucing semua nih. Tenang aja, nggak usah malu-malu. Gimana kalau yang belum tanya disuruh nanya? Siapa ini yang belum nanya tadi? Mohon maaf sebelumnya. Ya. Ini kami boleh izin foto bareng dulu sama Masnya? Boleh. Kalau semakin malam, Masnya takutnya mengganggu pengerjaan TA-nya juga, dan mungkin beberapa dari teman-teman juga kayaknya mau kuis. Ya. Jadi, kami mohon maaf sekali lagi, Mas. Bener, setuju juga. Iya, izin ambil fotonya terlebih dahulu kali ya. Ini gue harus zoom sendiri nggak sih? Nggak usah. Nggak apa-apa, tapi mungkin VBG-nya boleh diganti dulu, Mas. Soalnya Masnya cuma salah satu doang kadang yang kelihatan. Iya. Gini. Deketin. Nah, gini. Kayak orang kembar. Oke. Apa?
Bener. Enggak berkenan. Mohon maaf, enggak berkenan. Iya Mas. Dia kenapa nama lu doang? Ya kan ini baru. Strip mana? Oke. Ini kesannya kayak ini. Aku izin foto ya Masnya sama teman-teman. Ya boleh. Kayak sukanya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sama Masnya minta tolong Instagramnya Mas, boleh Mas? Biar kita follow. Enggak boleh ya. Oh boleh dong. Harus Mas. Kita minta Instagramnya gitu intinya. Bentar. Sebelum kasih detailnya, aku pingin tahu itu. Deskripsi interaksi kalian sekarang gimana? Dari itu, Mas Fadiyanya. Aku yang jawab ya Mas. Untuk untuk sekarang kan pasti nama panggilan, NRP, nomor telepon, sosial media, fun fact juga, terus first impression kita kepada Masnya, keduanya, terus juga foto, dokumentasi, terus ada key takeaways kayak yang Masnya omongin dari tadi akan kita tulis juga di buku angkatan. Yang dosen-dosen nggak usah ya, tolong. Oh enggak, kita nggak record, kita cuma tulis yang jadi inti-intinya aja, tapi Iya, yang tulis